Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 710. Sarwenda yang berada di rumahnya Kenshin bersama Pak Tony dan Sisilia temannya diminta untuk masuk ke acara pertemuan. Meskipun mereka tak diundang, Kenshin pun mempersilahkan. Saat ada di dalam, mereka langsung melihat pimpinan-pimpinan perusahaan besar berkumpul semua di sini, termasuk beberapa bos yang kemarin yang ikut meeting di perusahaan Pak Tony. Terlihat ada pula di situ. Pak Tony pun disapa. "Loh Pak Tony, kok ada di sini? Memangnya Pak Tony ini apa diundang ikut rapat kerja? Bukankah perusahaannya sudah di blacklist? Dengar-dengar mau tutup dan bangkrut. Kok Pak Tony sekarang di tempat ini? Ada keperluan apa memangnya?" 3-4 orang bos itu merasa bertanya-tanya, melihat Pak Tony dengan herannya. Karena bisa masuk ke acara yang penting ini. Pak Tony menjawabnya, "Oh ini Pak Cakra, kami sebenarnya tidak diundang. Melainkan ada keperluan lain. Tapi oleh yang punya rumah, saya diminta masuk ke sini." Pak Cakra, bos perusahaan itu, menjawabnya, "Oh begitu rupanya. Kalau yang minta bos besar atau tuan muda, Pak Tony ikuti saja. Jangan menolaknya, bisa jadi ini berita baik untuk Pak Tony. Kalau gitu silahkan duduk di sana." Pak Tony, Sarwenda dan Sisilia serta Ferry pun menempati tempat duduknya. Sementara itu jumlah yang datang semakin banyak terlihat. Mereka ada di bagian tengah. Hingga terdengar sambutan dari atas panggung. Seseorang berkata, "Tamu-tamu yang terhormat, para pimpinan perusahaan yang sudah hadir, saya ucapkan selamat. Sebentar lagi kita akan menyimak pembahasan kerja di tahun ini yang dilakukan di rumah bos besar kita. Jadi semuanya, harap menyimak baik-baik." Terlihat juga layar besar terpampang di depan. Nampak perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri ikut pula meeting secara daring. Terlihat bos-bos berwajah asing dari Amerika, Rusia, Turki, Jerman, Hong Kong, Mesir, Inggris serta negara lainnya nampak pula di layar itu. Tersambung secara langsung beserta nama perusahaan yang dipimpinnya. Terlihat ada di belakangnya. Pak Tony, Sarwenda, Sisilia dan Ferry pun melihatnya. Deg-degan sekali dibuatnya melihat sampai ke luar negeri. Rapat meeting kerja di sini. Sementara itu bos besar sendiri bicara pada Kenshin. "Oh ya Ken, ayah mau bilang, sekarang ini waktunya. Waktu yang tepat kamu menggantikan ayah untuk memimpin rapat ini. Mamamu ingin melihatnya. Begitu juga orang-orang kepercayaan ayah ingin melihatmu memimpin perusahaan besar ini." Kenshin menjawabnya, "Tapi ya bukankah ayah yang akan melakukan? Kok malah Kenshin yang diminta?" Ayahnya pun menjawabnya, "Iya itu memang benar. Tapi yang namanya penerusnya ayah, kapanpun dan dimanapun, saat kamu diminta, kamu harus siap sedia. Dan ayah ingin melihatmu berkembang seperti apa adanya. Jadilah pemimpin seperti yang ayah harapkan." Kenshin pun akhirnya mengiyakan. Sedang si Rena Larazati, yang punya Lamborghini, yang juga partner kerja perusahaan ini, turut hadir pula. Si Rena sudah datang, akan mengikuti rapat kerja. Rena duduk di sebelah kanan, di bagian depan sendiri. Selang sesaat kemudian, acara pun dimulai. Naiklah Kenshin ke panggung utama. Kenshin pun langsung disapa oleh bos-bos dari luar negeri yang tersambung di layar besar. Mereka berkata dalam bahasa Inggris, "Welcome young master, we are all happy, we glad to meet you." Yang artinya, "Selamat jumpa tuan muda, kita semua bahagia. Sangat senang melihat Anda." Sarwenda yang melihatnya semakin terpana hatinya, jantungnya berdetak cepat, menyaksikan hal yang mengagetkan dirinya. Pemuda itu dihormati orang luar negeri. Bos-bos perusahaan di sana memanggilnya yang master. Pak Tony pun demikian. Mengerti sekarang jadinya, mengapa Pak Mori, orang yang sudah kaya, menghormati pemuda itu. Ternyata alasannya begini. Dia adalah pimpinan tertinggi dari banyak perusahaan besar, tak hanya di sini, melainkan di luar negeri. Lalu Pak Tony membaca layar di depan. Terlihat 73 perusahaan yang hadir ikut rapat meeting ini.
Sarwenda dan Sisilia pun melihatnya pula. Bukan main-main ternyata. Cowok yang kemarin dihinanya, tak dianggap dan diremehkan, bahkan dikatakan miskin, sekarang menjelma jadi bos paling penting, yang memimpin puluhan perusahaan raksasa. Sarwenda melihat Kenshin. Tak kedip sedikit pun matanya, melihat Kenshin yang bicara dalam bahasa Inggris. Membuka rapat kerja ini, Kenshin membicarakan tentang hal yang penting, tentang kinerja perusahaan di tahun ini. Kenshin juga bicara tentang yang lainnya. Hingga Kenshin selesai, Sarwenda dan Sisilia jadi terpukau sekali, sampai lupa akan masalahnya sendiri. Pak Tony pun demikian. Hingga tiba-tiba, dari atas panggung, Kenshin memanggil Pak Sarmin. Pak Sarmin pun datang, naik ke panggung utama. Tentu saja Pak Sarmin itu dilihat banyak bos-bos perusahaan. Sarwenda makin kaget jadinya. Bapaknya yang orang tak punya, diberi tempat kehormatan di panggung utama. Kenshin pun bicara pada Pak Sarmin, makin membuat Sarwenda jadi penasaran. Pak Tony dan Sisilia pun sama. Ada apa memangnya? Bertanya-tanya hati mereka. Kemudian setelah itu, Kenshin kembali ke tempatnya. Sarwenda didatangi bapaknya. Pak Sarmin itu bilang, "Oh ya anakku Sarwenda, tuan muda baru saja bilang tadi. Perusahaan tempatmu kerja akan dihidupkan hari ini. Diberi pekerjaan lagi. Jadi selamat nak tuan muda sudah memaafkan." Sarwenda pun begitu senangnya. Pak Tony langsung diberi kabar. Merasa lega hatinya, perusahaannya tak akan jadi disita. Dan benar saja, baru 10 menit berjalan, Pak Cakra yang tadi mendatanginya langsung mengucapkan selamat. Pak Cakra itu bilang, "Oh ya Pak Tony, kerjasama yang kemarin, nanti malam akan segera dilanjutkan." Yang lainnya pun juga datang. Terlihat Pak Benson menghampiri. Langsung saja bilang, "Oh ya Pak Tony, mobil-mobil kontainernya segera akan kami kirimkan untuk mengambil produksi pabriknya, karena baru saja tuan muda mengirim pesan agar kerja dengan Pak Tony dilanjutkan. Tapi Pak Tony jangan mengulangi lagi akan sikap dan perbuatan kemarin. Kalau tidak akan ditutup selamanya." Sarwenda dan Ferry serta Sisilia mendengarnya. Pak Tony pun mengiyakan. Dengan senang hati akan melakukan. Tak bisa dibayangkan. Karena ajakan Pak Sarmin, perusahaannya bisa selamat. Proyek-proyek kerjanya akan kembali. Pak Tony pun berterima kasih ke Pak Sarmin. Merasa berhutang budi dirinya. Begitu halnya Sisilia dan Sarwenda anaknya. Pak Sarmin pun begitu senang juga. Setelah itu acara dilanjutkan. Menginjak bagian akhirnya, dan kini bos besar sendiri yang naik panggung utama, langsung disambut dengan meriah oleh para pimpinan perusahaan anak buahnya. Kemudian bos besar pun bicara tentang Kenshin yang baru saja. Semua pun menyimaknya. Pak Tony pun melihatnya. Sarwenda pun sama. Mereka akhirnya mengerti. Ternyata beliau ini, yang disebut bos besar itu. Hingga rapat kerja di situ berakhir. Para tamu-tamu bersiap pulang. Sekarang berada di luar. Sirena ditemui Kenshin. Sarwenda dan Sisilia melihatnya. Melihat Kenshin mendatangi wanita. Wanita cantik berpenampilan menarik, yang bermobil Lamborghini. Sarwenda pun jadi bertanya, tentang siapa wanita itu. Aduh Sarwenda ingin tahu saja akan urusan Kenshin. Hingga waktu beranjak sore hari, Kenshin pun kembali ke rumahnya Kaori. Hingga masalah Pak Sarmin dengan anaknya Sarwenda, serta Pak Tony bosnya, akhirnya telah selesai. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.